Indonesia negara demokrasi, benar nggak sih? Perkenalkan, nama saya Indonesia Kamila dengan NPM 4124600041 dari kelas 2B Manajemen. Konsep demokrasi berkembang pertama kali di masa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, demonstrasi memiliki arti yaitu demos, rakyat, kratos berarti kekuasaan. Sebenarnya, para ahli memiliki tafsiran yang berbeda-beda terhadap arti demokrasi. Salah satu yang paling terkenal adalah tafsiran dari mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Katanya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya, demokrasi itu menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Seiring berkembangnya zaman, demokrasi mulai dimiliki oleh banyak negara dan terciptalah macam model demokrasi, contohnya seperti demokrasi klasik, demokrasi liberal, hingga parlementer. Kalau di Indonesia, demokrasi diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, seharusnya demokrasi di Indonesia melibatkan hal-hal seperti kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi rakyat, perlindungan HAM, dan persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana. Hanya berbentuk negara kota, polis city-state yang penduduknya hanya lebih kurang dari 300.000 jiwa. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan serta partai-partai. Periode kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Yang periode ketiga yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Yang terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Demokrasi inilah yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional dengan reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi demokrasi Indonesia secara singkat. Menurut kamu, demokrasi di Indonesia sudah benar atau belum ya?